Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Saya selalu mendoakan agar kita semua selalu diberikan sehat jasmani dan rohani, diperluas dan dipermudah pintu rizki, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jika kawan-kawan ingin melihat update terbaru setiap harinya, silahkan kunjungi dan ikuti Facebook saya, Mitra Pertanian Channel ya. Karena setiap harinya selalu saya update dan memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat seputar cabai rawit kaliber ini melalui Reel Facebook. Jangan lupa untuk follow dan ikuti. Satu hal penting yang harus kawan ketahui ya, saya tidak bisa membuat pestisida nabati untuk pencegahan hama maupun penyakit yang terbuat dari bahan rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, daun sirih maupun bawang putih. Dikarenakan kemarau yang begitu panjang sehingga tanaman untuk pembuatan pestisida nabati pada mati ya. Selain itu, harga di pasar bahan rempah-rempah tersebut sekarang selalu naik. Untuk populasi penanaman kurang lebih 1000 pohon itu terbilang cukup sulit karena harus membutuhkan beberapa kilogram dalam pembuatan pestisida nabati dari masing-masing bahan. Terkecuali untuk skala penanaman di bawah 200 pohon mungkin kebutuhannya masih ringan ya. Perlu saya ingatkan bahwa pestisida nabati itu digunakan hanya memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengusir, tapi tidak memiliki kemampuan untuk membunuh baik itu hama maupun penyakit. Misalkan cabai kawan-kawan terjangkit bercak daun dan layu fusarium, sekalipun Anda menggunakan kunyit, lengkuas, dan bawang putih masing-masing 1 kg, saya pastikan penyakit itu sulit untuk sembuh. Karena perlu kawan ketahui, bahan aktif turmeric yang terdapat pada kunyit dalam 1 kg kandungannya hanya kurang lebih 10 gram. Dan kandungan 10 gram tidak cukup mampu untuk menyembuhkan penyakit yang sudah mewabah. Mungkin sampai sini paham ya? Dan ini perkembangan cabai rawit kaliber di usia 3 minggu atau 21 hari setelah tanam. Alhamdulillah hingga hari ini pertumbuhannya tumbuh sehat dan optimal. Perawatan di usia 3 minggu akan dilakukan penyepraian untuk pencegahan hama dan pemberian nutrisi. Perawatan yang dilakukan di usia 21 hari setelah tanam terfokus kepada pertumbuhan tunas. Oke, sebelum dibahas lebih lanjut dari pupuk daun yang saya gunakan, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Seperti biasa, sebelum mencampur pupuk daun, saya campur dulu antara air dan perekat agar pupuk daun bekerja lebih optimal. Untuk pencegahan hama, saya lebih fokus menggunakan bahan aktif untuk pencegahan hama kutu penyebab daun keriting. Karena perlu kawan ketahui juga, di musim kemarau serangan hama kutu lebih banyak dan penyebarannya 10 kali lebih cepat di musim hujan. Saya gunakan bahan aktif imidacloprid untuk mencegah hama jadi kebal dari racun yang kita gunakan. Baiknya kita rolling setiap minggunya ya dengan bahan aktif yang berbeda, karena cara tersebut sangat efektif dilakukan baik untuk pencegahan maupun pengobatan keriting daun. Untuk dosis imidacloprid saya gunakan 1 sendok makan tiap tangki 16 liter. Dikarenakan ada beberapa tanaman yang memiliki warna daun menguning, itu bisa disebabkan karena pembentukan zat hijau daun ataupun klorofil bermasalah. Sehingga saya aplikasikan pupuk makro majemuk yang tinggi kandungan magnesium. Saya gunakan magnesium sulfat dari Merauke. Merauke ini memiliki kandungan magnesium sebesar 16% dan sulfur 13% dengan dosis sebanyak 4 sendok makan. Peran magnesium mampu mempertahankan tingkat klorofil yang tinggi sehingga menghasilkan warna dan jaringan daun yang sehat dan hijau.
Magnesium memiliki peran utama atau istilahnya sebagai penggerak utama ketika tanaman melakukan fotosintesis dan diperlukan untuk terjadinya sebuah reaksi fotosintesis. Karbohidrat diangkut dan disalurkan dari daun ke jaringan akar, dan organ tanaman membutuhkan unsur magnesium yang cukup. Jika tanaman kekurangan magnesium, dapat mempengaruhi pertumbuhan akar, tunas, dan kualitas daun. Perlu saya ingatkan ya, bahwa dari setiap pupuk yang saya jelaskan ini, semua dicampur bersamaan. Untuk nutrisi, saya gunakan pupuk yang memiliki bahan utama susu dan madu. Untuk masa pertumbuhan, multiguna eksklusif dari Jimmy Hantu. Perlu kawan ketahui, sebelum memakai pupuk ini harus paham dari cara pakai dan kegunaan pupuk multiguna ini. Pupuk ini digunakan untuk masa pertumbuhan ataupun masa vegetatif. Selain itu, pupuk ini tidak disarankan jika diaplikasikan atau dicampur bersamaan dengan insektisida, fungisida, dan pupuk multiguna ini. Lebih baik gunakan pupuk multiguna, insektisida, dan pupuk yang lain tanpa dicampur fungisida. Penyepraian fungisida bisa dilakukan di hari berikutnya. Sebagus dan semahal apapun obat yang digunakan, hasilnya tidak akan maksimal jika salah dalam pemakaian. Pupuk ini 100% organik ya, terbuat dari bahan utama susu dan madu. Dan terdapat juga mikrobakteri baik seperti Bacillus ataupun Lactobacillus sp, Azotobacter sp, dan Azospirillum sp. Selain mikrobakteri baik, pupuk ini dibekali beberapa hormon tumbuh seperti kinetin, asam gibberellat, zeatin, dan asam indol asetat. Untuk dosis saya gunakan 3 tutup per tangki 16 liter. Baik kawan, mungkin informasi perawatan di usia 21 hari setelah tanam cukup jelas ya. Jika ada yang lain yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jika info ini bermanfaat, tinggalkan jejak untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan memberikan banyak manfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kata penutup, ilmu lebih utama daripada harta. Sebab harta kalau dibelanjakan menjadi berkurang, sedangkan ilmu kalau diberikan malah bertambah. Ali bin Abi Thalib. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.